Ini sampai nggak keurus nih. Ada mobil terbengkalai juga di sini. Tuh, nggak ada sampah sama sekali. Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel aku. Di video kali ini aku bakal ajak kalian belusukan lagi ya. Masih di Jepang bagian pedesaan. Ikuti terus video ini sampai selesai. Ini sekarang sekitar jam 5 ya. Aku mau nengokin ladang dulu sebentar. Ladang daun bawang ya. Aku bakal spill sebentar ya, kasih lihat ke teman-teman tempat kerjaku di pertanian Jepang. Kita buka ini dulu pagarnya. Ini pagarnya dialirin listrik ya teman-teman. Misalnya masih banyak binatang yang masuk ke ladang kayak rusak. Ini daun bawangnya udah besar ya seperti ini. Dan ladangnya bukan cuma di sini aja. Masih ada beberapa tempat yang sebelah sana juga ada, terus di samping sana juga ada. Ini pas panen menyala nih. Soalnya luas banget. Seperti biasa, ini sekalian jalan-jalan sore ya teman-teman. Buat teman-teman yang mutusin milih pekerjaan di bidang pertanian, harus siap ya ditempatkan di tempat sesepi ini. Dan mungkin bisa dibilang terpencil ya, karena jauh dari mana-mana. Ini ada sekolah, cuman udah lama tutup ya, dan sekarang udah dialih fungsikan kayak semacam jadi tempat pertemuan ya. Ini rumah temanku yang baru datang, ada 2 orang dari Indonesia. Sepi ya. Dan biasanya kalau di musim panas nih, musim-musim seperti ini, banyak orang berdatangan ke sini buat mendaki gunung ya. Dan di sini dijadiin sebagai tempat kumpul di Toyonoka Mountain Cottage. Terus ini ada tempat kayak semacam kuil ya, tapi udah lama terbengkalai ini. Udah lama terbengkalai, rumputnya juga udah tinggi-tinggi. Itu rumahku ya teman-teman. Ini di sekitaran tempat tinggalku ya teman-teman. Kalau di daerah sini rumahnya bisa dihitung, memang jarang-jarang, dan lebih banyak lahan pertanian ya daripada rumah. Ini di depan juga ada rumah lagi. Ini saking asrinya desa ini teman-teman bisa dengar suara burung ya. Mereka di sini hidup bebas dan bisa beranak pinak sampai banyak.
Ini ladang punya bosku juga. Kalau yang di sini ditanemin kacang kedelai ya, atau daisu. Sudah mulai tumbuh. Tapi untuk daisunya, untuk kacang kedelainya kita nggak ikut panen ya, cuma kita ikut tanam aja. Nanti panennya pakai mesin. Karena ini satu ladang seperti ini hasilnya bakal banyak banget. Kita lanjut lagi. Dan di sini juga masih banyak rusa ya. Banyak rusa. Terus ada, kalau di Jawa itu ayam alas ya teman-teman. Ini ada di Hokkaido, di daerah sini, di Toyonoka, Piratori. Ada namanya, kalau bahasa Jepangnya aku lupa ya namanya apa. Tapi ayam hutannya ciri khas di daerah sini. Banyak banget di sini. Binatang ini tuh dilindungi ya teman-teman, nggak boleh dibunuh atau diambil. Jadi kadang-kadang sewaktu-waktu kita bisa lihat di ladang juga, terus di pepohonan seperti ini. Dan rusanya pun kadang-kadang kalau sore-sore suka ada di jalan seperti ini teman-teman, nyebrang gitu. Nanti semoga kita bisa ketemu ya. Jadi nanti kita ikutin jalan ini, nanti bakal nemu rumah lagi. Ini ada jalan naik ke atas. Ini kalau malam-malam lumayan ya, udah pasti gelap banget di sini. Seperti ada suara aliran sungai teman-teman. Dan memang ada aliran sungai di bawah situ. Dan di sini pun masih ada beruang ya, beruang hitam. Dan beberapa waktu yang lalu aku sempat ketemu dan sempat direkam juga. Jadi memang ibaratnya habitat asli rusa dan beruang juga ya teman-teman. Ini di seluruh wilayah Hokkaido pasti ada. Dan dulunya mungkin awalnya di sini memang ramai ya teman-teman. Seiring berjalannya waktu, para petaninya udah mulai tua, kemudian anak-anaknya nggak mau menggantikan profesi orang tuanya. Akhirnya mereka hijrah ke kota untuk cari ya mungkin kehidupan yang lebih baik lah. Ada yang ngelanjutin sekolah, ngelanjutin kuliah, bahkan bekerja ke kota sampai nyaman tinggal di kota. Dan di sini akhirnya terbengkalai. Dan memang kenyataannya di sini banyak sekali lahan-lahan yang terbengkalai ya teman-teman. Nanti kita bakal lewatin juga. Aku kasih tunjuk lahan-lahan pertanian yang terbengkalai ya. Dan bos Jepangku juga asal mau mengolah tanah di sini, dia katanya sih nggak bayar katanya. Ini walaupun ibaratnya jalan sepi, jalan pegunungan, tapi untuk jalan aspalnya
nggak ada bedanya ya, tetap dibangun, pemerataan pembangunan sama seperti yang ada di perkotaan. Ini walaupun sepi-sepi begini, masih ada polisi yang patroli di sini ya, selain polisi hutan tentunya. Karena kepolisian di sini tuh sangat cepat tanggap apabila ada masalah. Ya, mungkin teman-teman juga dengar tuh suara-suara binatang. Ini di depanku juga ada ladang lagi ya teman-teman. Ini baru dipupuk. Besok mau diolah lagi. Sejauh ini masih sepi. Belum ada pergerakan. Maksudnya pergerakan binatang ya, rusak. Biasanya suka lewat di sini teman-teman. Ini benar-benar sepi ya. Tuh. Kalau biasanya kan kalau di Indonesia jam sore-sore begini banyak yang mainan di pinggir jalan lah, apalagi tempat-tempat seperti ini. Anak-anak kecil pada main sepeda-sepedaan gitu kan. Mungkin sampai mainan itu ya sepak bola ya di tengah jalan saking sepinya. Kalau di sini kalau udah sepi ya udah sepi gitu. Depan ada rumah lagi. Ini sampai nggak keurus nih. Ada mobil terbengkalai juga di sini. Eman-eman ya teman-teman tuh. Kalau di Indonesia ini udah dipretelin aja nih. Ini mungkin udah mangkrak, udah lama ini, bertahun-tahun. Ini di bagian belakang juga masih ada. Suzuki sama Mitsubishi. Ini ada ladang juga. Ini buat nanam rumput, buat pakan ternak. Nih di sini juga masih ada ladang Daisu ya teman-teman. Ya mungkin di sini juga awalnya lahan terbengkalai juga, diolah sama bosku. Di sana ada rumah lagi. Nih kira-kira teman-teman betah nggak kalau tinggal di sini? Ini kalau menurutku sini cocok banget buat nih teman-teman yang suka kedamaian, kesunyian, jauh dari hiruk pikuk perkotaan. Ini cocok banget nih. Ini di samping juga ada lahan pertanian juga. Ini kalau nggak salah ditanami jagung teman-teman. Jagung ini ditanam buat pakan ternak juga. Tuh. Sepi ya. Ini aku sendirian jalan ke sini. Dan bisa jadi aku orang Indonesia yang pertama kali datang ke tempat ini. Di sebelah kanan kiri cuma ada perbukitan, hutan-hutan.
Ini masih ada ladang lagi. Ini masih sama ya teman-teman, ditanamin daisu kacang kedelai. Ini masih belum ditanamin. Oke. Udah mau sunset. Ini masih ada rumah juga nih. Terakhir mungkin ini ya di jalan ini. Dan teman-teman, ini kalau lihat di bagian atas ya, itu udah perbukitan lagi. Memang di daerahku itu dikelilingi perbukitan seperti ini. Dan nanti aku cuma sampai tikungan sedikit ya ke sana ya, agak ke sana dikit. Nanti aku bakal kasih tunjuk ke teman-teman di balik tikungan itu. Oke, dan sebentar lagi aku bakal sampai ya. Ini di sini menurutku lokasinya indah banget. Masih alami, masih asri lah pokoknya. Ada sungai yang cukup lebar dan sangat bersih airnya. Kita udah sampai nih. Teman-teman bisa lihat ya, benar-benar bersih. Tuh, nggak ada sampah sama sekali, dan dikelilingin pepohonan. Masih sangat alami di sini. Oke teman-teman, jadi jalan-jalan di pedesaan Jepang masih di sekitaran tempat tinggalku di daerah Toyonoka, Biratori, sampai di sini dulu. Karena kalau mau lanjut ke sana itu udah semakin jauh dan nanti bakal gelap juga ya sebentar lagi, karena sekarang udah jam 6. Tapi masih kelihatan siang ya. Dan biasanya kalau udah gelap sedikit itu binatang-binatang itu pada keluar dari sarangnya, kayak rusa, bahkan beruang bisa muncul di mana saja. Sampai di sini dulu ya. Terima kasih buat teman-teman yang ikutin video ini dari awal sampai selesai. Ikuti terus video-video berikutnya.